I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, karena hari ini itu hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, maka tentu temanya ditempatkan di dalam konteks hari raya itu. Ya, tentu tanggal merah bukan karena hari raya hati Yesus, tetapi karena 1 Muharram atau 1 Suro. Eh, Memang hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Yesus, hari Minggu kemarin, hari Jumat itu menjadi hari raya hati Yesus, dan besok peringatan wajib hati Maria yang tersuci. Jadi Yesus dan Maria ditempatkan sejajar, berhimpitan, karena dua figur itu, dua pribadi itu bagi kita tidak terpisahkan. Saya memulai dengan ini. Kapan dari Paus Leo ke-14 yang mengajak kita untuk kembali kepada hati kudus, model, teladan, acuan dari kemanusiaan yang sejati, dan selalu meminta kepada kita agar hati kita bisa menjadi seperti hatinya.
Kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi sejati, pribadi yang utuh, manusia sejati, maka satu-satunya acuan hanyalah hati Yesus. Maka kita selalu berdoa, jadikanlah hatiku menjadi seperti hatimu. Hari Raya Hati Kudus Yesus eh, di dalam konteks zaman ini ditempatkan dalam kenyataan di tengah dunia yang haus akan kasih. Karena dunia ini membutuhkan hati yang dipenuhi dengan cinta. Karena sebagaimana Ibu Teresa mengatakan bahwa penyakit yang terbesar di dunia ini bukan jantung, bukan stroke, atau bukan apapun juga. Penyakit yang terbesar di dunia ini adalah pengalaman orang yang tidak dicintai. Maka dunia membutuhkan cinta. Maka kemiskinan di kota lebih parah daripada kemiskinan di desa. Demikian Ibu Teresa mengatakan, orang desa miskin, nggak punya duit, tetapi dia tetap bisa hidup karena kebaikan, keramahan, dan juga kemurahan hati para tetangga. Tetapi di kota, orang bisa punya duit, tapi punya pengalaman kesepian, kekeringan. Dan itulah pengalaman langkanya cinta, krisis hati. Dan kita diajak melihat cara bertindak Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hati tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus memberi contoh yang sangat ekstrim, seperti tadi yang kita dengarkan di dalam Injil Lukas, bacaan hari ini. Bacaan hari ini sebenarnya dimulai dari ayat 3, tetapi tadi kita bacakan, kita baca mulai dari ayat 1. Bayangkan kalau seseorang mempunyai 100 ekor domba, satu hilang, dia rela meninggalkan yang 99 demi mencari yang satu itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang seringkali tidak kita buat, dan sejujurnya kalau saya mempunyai 100 ekor domba, hilang satu, saya diemin aja kok. Yang penting 99 masih ada. Itu kalau saya. Tampaknya Yesus mengajarkan kepada cara bertindak yang berbeda, yaitu gembala yang mencari. Jadi bukan yang menunggu, yang hanya puas dengan itu-itu saja, tapi selalu mencari. Dan dikatakan mencari yang hilang, dan ketika yang hilang itu bertemu, besarlah sukacita. Itulah cara bertindak Yesus, tergerak oleh belas kasihan. Maka hatinya yang tertusuk oleh tombak mengungkapkan cintanya yang berani terluka. Dan kita dari situ belajar dari spiritualitas Ibu Teresa, I thirst. Aku haus. Dan pengalaman aku haus itu adalah pengalaman bahwa Tuhan haus untuk mencintai dan haus untuk dicintai. Tetapi kita tidak menerima cinta Tuhan dan kita tidak membalas cinta Tuhan. Dan dikatakan hati yang tertusuk oleh tombak itu mengungkapkan sumber segala sakramen, terlebih sakramen Ekaristi. Maka juga menjadi sumber kehidupan gereja. Maka bila demikian kita senantiasa bercermin pada hati Yesus yang Maha Kudus. Eh, maka tidak mengherankan bulan Juni ini menjadi bulan hati kudus, tetapi juga bulan di mana biasanya di paroki-paroki ada komuni pertama. Dan Ibu Teresa mempunyai tradisi, komunitas-komunitas Missionary of Charity punya tradisi adorasi di depan Sakramen Maha Kudus 1 jam 1 hari. Jadi berkaca, bertumbuh, dan bersumber pada hati Yesus. Itulah hatinya yang haus akan kasih untuk mencintai dan dicintai. Mengapa kasih itu penting? Santo Yohanes dalam suratnya mengatakan, karena itulah identitas dasar Allah. Allah adalah kasih. Kembali kepada hati. Paus Fransiskus sebelum meninggal, dia meninggalkan kepada kita ensiklik terakhir Dilex Nos, ensiklik tentang hati kudus Yesus, yang seringkali dikatakan sebagai rangkuman dari ajaran-ajarannya. Rangkuman dari 12 tahun penggembalaannya. Apa yang dikatakan? Dunia sedang mengalami krisis. Krisis apa? Krisis hati. Maka masalah dasar hidup kita ini ada pada hati.
perang, perpecahan, perang yang tidak selesai-selesai di Ukraina, Rusia, Palestina, dan juga Israel yang ngamuknya melebar ke negara-negara tetangga dan akhirnya Amerika juga ikut. Dan masalahnya ada apa? Masalah pada hati karena orang mau tidak duduk bersama, tidak mau bicara. Maka kita diajak kembali ke hati, kembali ke cinta, kembali ke hati. Maka langkah kembali pada hati. Hati adalah pusat hidup kita, bukan otak. Hati-hati kalau orangnya mengandalkan otak. Pinter belaka tidak cukup kalau tidak punya hati. Maka kita berangkat dari kasih ke kasih, dari hati ke hati. Langkah pemulihan dalam hidup ini kalau kita mempersembahkan penyebaran hati Kristus. Maka tentu kita diajak juga tidak hanya menghidupi, tapi menyebarkan devosi akan hati Yesus yang Maha Kudus. Agar dunia ini dikobarkan dengan kasih yang bernyala dan lembut. Datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan kompensasi atas luka yang ditimbulkan. Karena apa? Kita punya luka. Dan kita juga bisa jadi melukai. Maka kita datang kepada hati supaya dia menyembuhkan luka kita, tetapi juga melembutkan hati kita yang keras ini. Dengan membiarkan kasih Allah tersebar untuk menebus kesalahan karena kasihnya ditolak ataupun disangkal. Maka cara kita adalah menyebarkan kasih. Maka missionary of charity. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan I thirst dan kita tidak memberikan minum kepada Tuhan, kita tidak memberikan kasih kita kepada Tuhan, maka kita dipanggil untuk menjadi misionaris cinta kasih. Supaya apa? Semakin banyak orang yang melupakan atau yang tidak menanggapi kasih Allah semakin dihidupi oleh kasih dan mampu menanggapi dan menjawab panggilan kasih itu. Maka kita diajak untuk merefleksikan akan nilai kasih Tuhan yang dapat memberi terang bagi jalan pembaruan gereja dan mengembangkan pesan kepada dunia yang telah kehilangan hati. Saya mengutip ini dari Paus Fransiskus. Nah, maka itulah yang mau diangkat. Mengapa? Karena kita berangkat dari pengalaman dikasihi. Kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bukan kita yang mencintai Tuhan, tapi kita yang lebih dahulu dicintai Tuhan. Inisiatif datang dari Allah. Maka gambar dari Michelangelo tentang penciptaan menunjukkan inisiatif itu datang dari Allah. Dan Allah inisiatif itu karena apa? Ingin memulihkan kehidupan yang hancur karena dosa. Kehidupan kita yang hancur karena dosa, kehidupan kita yang hancur karena penyangkalan kita, ketidakpedulian kita akan Allah, dan kita ingin memulihkan itu. Allah ingin memulihkan itu dengan dua kata yang sangat khas dalam tradisi kitab suci, perjanjian, penebusan. Allah membuat perjanjian, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Hari-hari ini dalam bacaan harian Ekaristi kita diajak mendengarkan bacaan tentang kisah Abram atau Abraham. Sampai kisah tentang janji akan anak. Dan bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abraham, simbolnya pelangi, dan nanti kemudian simbolnya juga dengan sunat. Itu dalam tradisi perjanjian lama. Lalu penebusan, bahwa Yesus datang ke dunia menebus dosa-dosa kita karena Allah ingin memulihkan kehidupan kita agar kita tidak lagi menjadi hamba namun menjadi anak sehingga berseru kepadanya ya Aba ya Bapa. Diangkat sebagai anak bukan hamba, bukan budak dosa, tapi kita memiliki relasi khusus dengan dalam kasih dengan Allah sebagai sahabat. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melaksanakan perintahmu. Maka kita bila demikian diajak sama seperti Paulus, kasih Kristus telah menguasai kami. Itulah menjadi motif dasar tindakan dan pelayanan kasih. Ibu Teresa ditanya, apa yang menjadi landasan dan dasarnya? Dia menjawab Yesus. Yesus yang menjadi dasar dan juga motif bergeraknya. Bahwa Yesus itulah yang menggerakkan kita. Bukan karena hanya sekedar rasa belas kasihan, tapi karena iman dan relasi personalnya dengan Yesus. Hidup adalah untuk mencintai. Kita ingat teks yang disukai oleh Ibu Teresa, Matius bab 25 ayat
31-46. Apapun yang kami lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Apapun yang tidak kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, itu tidak kamu lakukan untuk aku. Akhirnya saat senja hidup kita, karena itu teks tentang pengadilan terakhir, kita akan dinilai tentang pemahaman dan pewujudan kita akan kasih. Maka kita punya kasih. Menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi dalam diri mereka yang miskin, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri mereka yang telantar. Maka Ibu Teresa menghubungkan antara Ekaristi dan pelayanan kasih. Kalau kita mampu menemukan Yesus yang hadir tersembunyi dalam rupa roti dan anggur, maka kita juga diajak menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi dalam diri saudara-saudari kita yang menderita. Allah adalah kasih, dan Dia mengasihi lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kriterianya, dasarnya adalah bagaimana kita mengasihi sesama saudara-saudari kita yang kita lihat. Karena itulah tanda bahwa kita murid-murid Kristus kalau kita lahir dari Allah. Seorang teman Romo yang belajar bahasa Arab dan ahli Islam mengatakan di beberapa kawasan di Libanon pada waktu itu ya, kalau melewati sebuah desa dan ada nama papan desa, lalu di dalam papan itu ada tulisan Allah Akbar, dia tahu bahwa itu desa Muslim. Tetapi kalau melewati sebuah desa, ada nama desa, lalu ada di dalam papan nama desa itu ada tulisan Allah Mahapa, itu berarti apa? Itu desa Kristen. Karena apa? Allah adalah kasih. Itulah yang menjadi. Dan karena kita dikasihi, maka kita tinggal dalam kasih dan saling kasih. Menghidupi perintah kasih. Inilah yang kuperintahkan kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Itulah perintah dari Tuhan kepada kita. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah pertanyaan Yesus kepada Petrus. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mengasihi? Jadi kita tidak hanya ikut KKIT atau tidak ikut ini atau tidak. Yang ditanya adalah, apakah kamu mengasihi? Tidak mengatakan ikut KKIT itu tidak berguna, tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan ikut KKIT saya semakin bertumbuh dan berkembang dalam kasih atau tidak? Dalam kepedulian atau tidak? Kalau tidak, itu hanya sekedar seremonial, ritual, atau sekedar pengetahuan belaka tiap Jumat Zoom, tetapi hidup kita hanya sekedar berhenti pada pengetahuan, tetapi tidak tergerak kepada tindakan. Maka Ibu Teresa mengatakan eh, hati yang mencintai dan tangan yang melayani. Nah, maka Ibu Teresa mengajak kita untuk memandang hati kudus. Mengapa kita cemas? Mengapa kita gelisah? Ingatlah, kita itu adalah siapa? Adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita hatinya. Hati yang terluka, hati yang ditusuk oleh tombak, hati yang dimahkotai duri. Dan kita bila demikian diajak, di tengah segala kecemasan dan kegelisahan, ketakutan atau problem kita diajak bila demikian memandang, bercermin, dan juga mengacu kepada hati Yesus. Apakah artinya hati kudus? Bahwa Dia, Yesus, dalam hatinya mengajarkan kita akan cinta altruistik, cinta yang terarah kepada orang lain, kasih yang terarah kepada orang lain, bukan kasih yang narsistik. Lalu hati Tuhan juga mengajak kita menjadi komunitas para saudara dan saudari. Tidak ada perbedaan. Dan apakah KKIT bisa menjadi komunitas seperti itu? Entah yang tua atau yang muda, yang sudah sangat katam dengan Ibu Teresa seperti Oma dan sebagainya, ataupun yang pendatang-pendatang baru, menjadi satu keluarga, satu kerabat. Dan itulah hatinya yang mengajarkan. Tidak ada pembedaan satu sama lain. Entah Romo, suster, atau apa sama saja. Lalu hati Yesus juga mengutus kita untuk bekerja sama di dalam perutusan. Jadi mengutus kita bekerja sama dalam perutusan. Bekerja sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Tidak bekerja sendiri-sendiri. Lalu juga hatinya adalah hati yang tergerak dan mau menderita bersama kita. Jadi hati yang peduli, bukan hati yang cuek,
dengan hati yang tidak mau peduli, dengan hati yang tertutup, tapi hati yang mau menggerakkan kita, dan juga tergerak oleh belas kasihan, dan juga ikut mau menderita bersama kita. Dan memanggil kita sebagai sahabatnya. Kamu adalah sahabatmu, bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Lalu hati Yesus juga mengajarkan kita tentang belas kasih dan kelembutan. Belas kasih dan kelembutan. Ingat kisah Yesus yang membasuh kaki para murid. Kalau aku guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka hendaklah kamu saling membasuh kaki satu sama lain. Dan hati Yesus jugalah hati yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Dia telah membuka hatinya bagi kita dan menanti kita dengan tanpa syarat apapun, dengan menyatakan kasih dan persahabatannya kepada kita. Tuhan memanggil kita tanpa syarat apapun. Ingat, tanpa syarat. Datang. Tidak usah harus gini gini gini, harus gini gini. Nah, itu gereja biasanya Romo yang pakai harus begini dan sebagainya. Tidak. Dia memanggil kita, menanti kita tanpa syarat apapun. Yesaya mengatakan, datanglah, ambillah tanpa bayar, gratis. Karena gracia itu gratis. Hati itulah menjadi simbol untuk mengungkapkan cinta Yesus itu. Maka kita bila demikian diminta tidak terlalu menyibukkan diri pada segala apa yang di permukaan ataupun pada apa yang hanya sementara belaka, namun berani masuk ke dalam kedalaman agar kita semakin menimba hidup dari hati Yesus sendiri. Masuk ke dalam kedalaman. Bukan sibuk. Ingat kisah Marta dan Maria. Marta sibuk dengan ini dan itu. Harus begini, begini, begini. Lalu ketika Marta komplain sama Yesus karena Marianya duduk, dia mendengarkan. Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau sibuk dengan berbagai macam hal. Tapi Maria mengambil apa yang pokok. Maka itulah yang diajarkan. Masuk ke dalam kedalaman, mendengarkan, dan berada bersama dengan Tuhan. Kita lihat ini bahasanya Paus Fransiskus tentang wajah dunia. Kedangkalan, jeratan kultur konsumtif, dan mekanisme pasar. Di tengah semuanya itu, orang ingin berjuang, keuntungan-keuntungan, profit. Pada akhirnya apa? Kerusakan dunia ini, kerusakan alam. Banjir, bencana alam, konsumtif, belanja. Akibatnya apa? Orang semakin kehilangan hati dan semakin kehilangan pengungkapan kasih. Kenapa? Ketidakpedulian itu yang lebih hidup. Cuek, tidak peduli, hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Dan itulah wajah dunia sama ini. Atau kita terlalu berfokus pada aktivitas lahiriah. Dengan ini aktivitas seakan-akan buat ini. Tapi kita diajak kembali pada hati. Kesibukan yang maunya serba cepat dan senantiasa diterpa oleh teknologi, akibatnya kita kehilangan kesabaran yang dibutuhkan untuk terlibat dalam proses. Kehilangan pusat diri kita. Disebut masyarakat cair. Tidak jelas. Tren ini, tren itu, ikut arus ini, aku ikut arus itu. Gaya ini, gaya itu, seakan-akan semuanya ikut. Akhirnya cair, tidak jelas, identitas tidak jelas. Katolik ya, yang ini ya dia dan sebagainya, semuanya diambil atau kita menjadi tergerus arus. Tidak jelas identitasnya. Katolik tapi tidak suka Maria. Katolik tapi tidak suka ke gereja. Katolik tetapi eh, tidak mau ini dan mau itu. Tidak menghargai misalnya paus dan sebagainya. Tidak, itulah kehilangan identitas. Lepas siapapun pausnya. Lalu kita mudah merasa bingung dan terpecah. Kehilangan prinsip batiniah yang dapat membangun kesatuan dan keselarasan dalam hidup. Kita kehilangan prinsip dasar. Bingung, terpecah. Bencana, perang, teror, perpecahan, korupsi. Dan itu sebagai mimpi yang remuk. Manipulasi kata-kata. Dan kita lihat dalam dunia kita, manipulasi kata-kata. Hari-hari ini kita dibuat marah oleh orang yang ingin memanipulasi sejarah, menghilangkan kenyataan dan kasus ada pemerkosaan tahun 98, tidak mengakui ada pembantian 65 dan sebagainya. Dan itu apalah? Manipulasi. Informasi tanpa kebijakan, kita sering share, forward, komen, tapi tidak ada kebijakan. Akibatnya yang kita sebarkan adalah hoax, kabar burung, fake news.
Nah, itu yang terjadi. Kalau perendahan diri, kita mudah merendahkan, melecehkan orang lain. Itulah disebut globalisasi yang meminggirkan yang lokal dan setempat. Kita kurang menghargai budaya setempat, kurang menghargai kekasan masing-masing pribadi ataupun kelompok masyarakat. Kita semakin terhubung, tapi meminggirkan, memisahkan. Dan akibatnya kita mudah tergantung, meniru, maju, tapi kualitas hidup merosot. Seakan-akan maju, ikut tren itu nih, tapi kedalamannya berkurang, kualitas hidup kita tidak makin baik. Kemajuan teknologi tidak menjadikan kita justru juga semakin maju dalam pribadi, dalam penghargaan akan martabat pribadi manusia. Malah makin dangkal. Maka kita diajak untuk hidup bukan untuk diri sendiri dan hidup bukan dari diri sendiri. Seperti kutipan, adanya konflik ini paus ketika di Jakarta. Ketegangan karena apa? Karena ingin menyeragamkan segala sesuatu, memaksakan. Pemaksaan itu terjadi. Dan ini yang terjadi dan dikatakan Paus ketika di Jakarta. Dan ini dikatakan Paus di depan Presiden Jokowi dan waktu itu calon Presiden Prabowo. Konflik karena apa? Memaksakan kepentingan sendiri. Dan memakai kata-kata Ibu Teresa, karena apa? Kita lupa bahwa kita menjadi bagian satu sama lain. Kita bersahabat dan bersaudara satu sama lain. Dan di tengah semuanya itu hanya cinta yang dapat mengisi gaps, kesenjangan, kekosongan. Kekosongan yang terjadi karena apa? Karena kekosongan terjadi karena kejahatan. Kejahatan, ke kelemahan, kerapuan, kekurangan dalam hidup kita, dalam hati kita. Hanya apa yang bisa mengisi dan menyelesaikan itu, hanyalah kasih. Kalau kamu punya hati yang keras dan kaku, beku, kamu tidak bisa mencintai. Maka kita bila demikian diajak untuk mempunyai hati yang lembut, hati yang murah hati yang dikatakan dalam bahasa Injil, datanglah padaku kalian semua letih lesu sudah berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagai gembala yang mencari, bukan gembala yang tidak peduli. Satu hilang, biarin. Dua hilang, biarin. Cuek, tidak peduli. Maka kita diajak kembali ke hati Yesus. Berdiam dalam Dia. Kita bisa sibuk dalam berbagai macam hal, namun bisa jadi tidak ada iman, sekedar aktivitas bila tidak ada doa. Maka kita diajak membiarkan diri dituntun dan dilayani oleh Tuhan. Diam, mendengarkan. Marta, Marta, engkau sibuk dengan berbagai macam hal. Hanya satu yang perlu. Dan Maria telah melakukan itu. Diam, mendengarkan. Membiarkan diri dituntun oleh Tuhan. Membiarkan diri diarahkan dan digerakkan oleh Tuhan sendiri. Jangan sibuk dengan ini dan itu. Aktivitas, tetapi akibatnya kita yang bekerja. Bukan Tuhan. Ada saat untuk berhenti. Diam dan mendengarkan. Atau pergi ke tempat sunyi. Misalnya retret atau apa. Bergumul dengan Allah. Berdoa di tengah keheningan dan di tengah kebeningan. Mencecap perkara di dalam Dia. Seperti Simeon dan Hana menanti Mesias. Dan juga seperti Yesus yang seringkali malam pergi ke tempat yang sunyi. Dan membiarkan inisiatif sepenuhnya dari Allah. Dan Ibu Teresa mengalami itu diberi kekosongan supaya apa? Bukan aku, namun Kristus yang hidup dalam aku. Dan Ibu Teresa dihajar untuk itu. Supaya apa? Diberi kekosongan supaya dia sadar bahwa ini bukan saya, tapi Tuhan yang bekerja. Supaya dia dilepaskan dari egonya, dari perasaan dan pengalaman sukses hebatnya, diberi kekosongan. Mendapat penghargaan itu, tapi Tuhan memberikan kepada dia kekosongan. Bukan rasa bangga, bukan rasa hebat, bukan wow, semacam hero. Tidak. Diberi kekosongan oleh Tuhan supaya dia sadar bahwa inisiatif sepenuhnya dari Allah. Kami malaikat, bukan terang pribadinya, tapi terang Tuhan supaya itu yang diwartakan dan dinyatakan. Maka itulah langkahnya. Bersedia mencari, bersedia memurnikan diri terus-menerus supaya apa? Supaya kita semakin layak dipakai oleh Tuhan. Maka intensi doa kita adalah semoga saya makin mengenal Yesus.
yang telah menjadi manusia bagiku, supaya saya makin mengikuti Dia lebih dekat, mencintai kita, mencintai Dia lebih sungguh, dan juga mengikuti Dia lebih dekat. Supaya apa? Karena Dia telah menjadi manusia bagiku, maka saya ingin mencintai Dia lebih intim lagi dan mengikuti Dia lebih dekat lagi. Jadikanlah hatiku menjadi seperti hatimu. Janganlah masa lalu mengganggumu. Serahkan segalanya dalam hati Yesus dan mulailah dalam sukacita. Jangan kita menjadi mudah galau karena masa lalu. Suka mengatakan dulu. Seakan-akan hidup kita prapaskah terus. Dan tidak mengalami paskah. Maka Ibu Teresa mengatakan, sudah lepaskan semuanya pada hati Yesus. Dan mulailah dalam sukacita. Karena apa? Dia menanggung semuanya. Datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hati Yesus adalah bagian dari cinta yang mengingatkan kepada kita untuk juga apa? Menerima tubuh Kristus, darahnya yang mulia dalam Ekaristi. Maka kita bila demikian diajak untuk menimba dari sakramen Ekaristi. Dari cinta ke cinta. Yesus memanggil kita untuk mencintai. Mencintai sesama kita, saudara-saudari kita. Itulah yang kita dibutuhkan supaya apa? Supaya kita berubah, mengubah diri dari hati yang selfish, yang berpusat dari diri. Bagaimana kita tidak menjadi narsis, egois, berpusat pada diri? Caranya adalah apa? Bagaimana dengan mencintai saudari dan saudara kita, supaya kita tidak memandang dan segalanya dari apa yang dianggap enak, benar, senang, dan baik sendiri belaka. Memberikan kepadanya hati Yesus. Dan itulah yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka-luka hati. Supaya kita apa? Memohon pengampunan. Terarah kepada orang lain. Dan itulah hati kasih yang mengajak kita untuk senantiasa haus akan cinta Tuhan. Aku haus, maka kita pun juga perlu haus akan kasih Tuhan. Senantiasa menimba akan kasihnya. Jangan merasa diri saya sudah puas. Jangan merasa diri saya sudah kenyang. Jangan merasa diri saya sudah lengkap segalanya. Tetapi tetap mengakui dan merasa dan mengalami diri bahwa aku haus akan cintamu. Rindu akan Allah. Dan hati yang terluka adalah pangkuan tahta kasih. Tanda bagaimana Allah, bagaimana Tuhan menyatakan cintanya. Dengan apa? Membiarkan diri terluka. I thirst, membiarkan diri terluka. Dan itulah bila demikian kita memohon supaya kita senantiasa menimba dari hati, menimba dari kasih Tuhan itu sendiri. Bukan besarnya, bukan banyaknya, menimba hati setia pada jalan sempit, jalan kecil, sebagaimana diajarkan oleh Santa Teresa Lisieux, pelindung Santa Teresa dari Kalkuta. Bukan kisah sukses, namun kesetiaan, sabar, dan tekun. Sabar, patient, akar katanya pasio, jalan salib. Menjadi sabar itu seperti orang jalan salib. Ada luka, ada sakit, ada jatuh. Tapi yang penting bukan luka, sakit, dan jatuhnya. Tapi yang penting apakah saya mau berdiri dan berjalan lagi atau tidak. Tekun, perseveransia, membutuhkan daya tahan, daya juang. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah. Terus mau bergerak, maju, dan berusaha. Tidak mandek, tidak berhenti. Dan itu mengajak kita gembira karena diberi kesempatan menghadapi tantangan. Gembira karena boleh memanggul salib. Bukan mengeluh, tetapi gembira karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan menghadapi tantangan. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Tuhan mendidik kita dengan mengajar. Demikian surat Ibrani mengatakan. Dan bila demikian kita diajak peduli akan kesulitan, ambil bagian dalam penderitaan. Kalau ada kesulitan, ingat Maria. Ada kesulitan ketika
sedang datang hajatan di Kana dan dia peduli. Dia mau buat sesuatu. Demikian juga Maria senantiasa hadir menampakkan diri. Nah, peduli kepada kita. Demikian juga kalau kita punya kesulitan ini dan kesulitan itu, kita memohon Ibu Maria tidak pernah meninggalkan. Ibu Maria akan senantiasa datang membantu kita. Dan bila demikian kita juga diajak ambil bagian dalam penderitaan dan kesulitan kita. Dan apakah itu Santa Teresa Lisieux? Santa Teresa kanak-kanak Yesus mengatakan menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan itulah kita mampu dan mau menyenangkan hati Tuhan. Atau dalam bahasa spiritualitas Ibu Teresa, hanya dengan itu kita mampu mengatakan menjawab panggilan kasih Tuhan. Rasa haus Tuhan. Peduli. Maka kita diingat bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang kita berikan dengan hati, dengan apa? Dengan pelayanan, dengan kasih, pengorbanan, dan keberanian. Dan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia ini sudah cukup besar bagi semua orang. Cukup besar, dunia ini cukup. Hanya masalahnya adalah hati kita yang tidak cukup. Hati kita yang tertutup untuk tidak mau menerima. Akibatnya apa? Kita takut untuk berkorban, kita takut untuk berbuat sesuatu, dan kita menutup diri, kita menutup pintu akan sesama. Pada Allah menciptakan dunia ini cukup besar, cukuplah. Tapi kita menutup dari semuanya itu. Maka bila demikian kita diajak untuk menimba dari cinta yang sama, yaitu cinta Yesus, hati Yesus yang terluka. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk menguatkan, meneguhkan, memperkukuh ikatan persaudaraan kita. Menghargai martabat masing-masing pribadi manusia, sehingga kita menghargai setiap pribadi manusia dan bekerja bersama dalam melestarikan, menjaga apa rumah kita bersama ini, dunia kita ini, bukan merusak, namun menjaga, karena kita tahu orang dunia pada kecenderungannya merusak, tidak menjaga, tidak memelihara. Maka itulah yang diajak pada caranya bagaimana? Mari kita menimba dari cinta Tuhan, dari hati yang terluka sebagai tanda dan wujud kasihnya. Akhirnya kita diajak untuk bercermin. Mungkin Anda semua pernah ke tempat ziarah Hati Kudus Yesus, Candi Hati Kudus Yesus di Ganjuran, sebelah selatan Jogja. Dan itulah gambaran hati. Tentu di dalam apa namanya gaya Jawa, nah sebenarnya mengacu pada gaya Hindu patungnya, tapi itulah tempat ziarah yang menarik. Kalau Sendang Sono menjadi tempat ziarah Maria, maka Ganjuran menjadi tempat ziarah hati Yesus. Demikian yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada Rosa. Ya, terima kasih Romo Kris untuk perayaan ya di Kudus Yesus pada ini bersama-sama kita mendengarkan tentang hati kudus Yesus dan juga kita belajar dari Paus Fransiskus di Lexit Nos ya, Tuhan mengasihi kita, kasih hati kudus Yesus sebagai intinya. Oke, kita akan masuk ke sharing ya. Jadi fokus pada tema hati Yesus ya, hati bagi pelayanan kasih. Jadi kita belajar dari Ibu Teresa. Matius 25 ya, tadi 31-46. Nah, silahkan kalau mau bertanya boleh, mau sharing boleh tentang Hari Raya Hati Kudus Yesus dan tema pada malam hari ini yang sudah disampaikan untuk kita renungkan dengan baik ya dari Romo Kris. Terima kasih Romo Kris. Ya. Oke, ini saya stop share. Silakan teman-teman yang mau sharing, silakan.
Siapa yang mau sharing? Dipersilakan. Bu Koni, ada yang mau di-sharingkan atau mau Ya, terima kasih. Saya mau bertanya. Ya, Selamat silakan Bu malam, Koni. Romo Kris. Ya, Yang ingin saya tanyakan tadi, Romo, soal kegelapan dari Mother Teresa yang kosong. Tetapi katanya Romo tadi, kekosongan itu memang supaya dia tidak menjadi sombong, sukses, tapi dia itu merasakan kekosongan, dia membuat Mother Teresa menderita, Romo. ya, Kekosongan itu membuat dia menderita. Padahal dalam kehidupannya dia itu sukses melayani, tapi hatinya kosong. Itu pertanyaan saya, Romo. Karena baru tadi ini saya mengerti soal kosong itu ternyata Mother Teresa supaya tidak merasa sombong, sukses aku, terus jadi itu bagaimana, Romo? Terima kasih. ya. Memakai kata-kata Ibu Teresa, kalau kita tidak kosong, maka kita tidak akan diisi oleh Tuhan. Maka kita perlu membiarkan diri kosong, supaya Tuhan mengisi. Memakai kata-kata Injil ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Nah, di bagian akhir, Yesus mengatakan, pada waktu engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan membawa engkau ke tempat yang kau kehendaki. Ketika engkau menjadi semakin tua, engkau mengulurkan tanganmu, membiarkan orang lain mengikat pinggangmu, dan membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki. Melepas. Melepas. Itulah yang kita katakan. Dan Ibu Teresa, ketika dia bergulat dengan pengalaman kekosongan, kekeringannya itu, dia lama bergulat dengan itu bersama pembimbing rohaninya. Dan pembimbing rohaninya memberikan tulisan dari Santo Yohanes Salib tentang malam gelap. Dan juga dari Santa Teresa dari Avila, kekosongan jiwa, puri batin. Dan Santo Yohanes Salib maupun Santa Teresa Avila mengalami itu, kegelapan dan kekosongan. Dan itulah yang menjadikan dia menjadi seorang mistikus. Dan semua orang suci mengalami itu. Santo Antonius Abbas, perintis hidup biara, dia pergi meninggalkan hidup sehari-hari, tinggal di padang gurun, karena dia merasa ada sesuatu yang hilang di tengah eh, godaan kenikmatan dunia ini. Santo Fransiskus Asisi lebih berat lagi, mendapatkan stigmata. Dan luka stigmata itulah cara Tuhan menghajar dia, melukai dia. Tidak hanya Fransiskus Asisi, tapi juga Padre Pio. Atau para martir. Saya tuh merasa martir yang paling mengerikan itu Santo Andreas. Oke. Atau juga santo-santo berikutnya. Semuanya mengalami kekeringan dan kekosongan. Beato Carlo Acutis yang nanti akhirnya tanggal 7 September akan dikanonisasi. Sebenarnya rencananya tanggal 27 April kemarin, tetapi karena Paus meninggal maka batal. Maka kemudian nanti tanggal 7 September. Bagaimana dia mengalami hidup yang tidak mudah karena orang tuanya tidak pernah ke gereja. Sementara dia punya kerinduan akan Ekaristi. Dan bagaimana dia memupuk kerinduan itu bahkan di tengah sakitnya leukemia sampai akhirnya dia meninggal di usia 15 tahun. Luka. Karena cinta baru sejati kalau berani terluka. Atau dalam kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah Yesus membiarkan diri terluka, hatinya tertusuk oleh tombak. Dan dari situlah mengalir sakramen-sakramen kehidupan. Bahkan juga mengalirlah gereja ini. Dan Ibu Teresa diajak mengalami itu. Bahwa apa? Kalau dalam kata-kata Ibu Teresa, mungkin Anda bisa membaca buku Campi Malait atau Sacred Fire.
yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya Sacred Fire, dan itu dari catatan-catatan buku harian Ibu Teresa yang dipakai menjadi diselidiki, dibaca dalam proses beatifikasi, kemudian Sacred Fire mencoba menjelaskan pengalaman itu. Ibu Teresa akhirnya memahami bahwa dia diberi kekosongan supaya apa? Dia tahu apa artinya terang. Bukan terang dirinya, tapi terang Kristus. Supaya dia tidak bangga dengan semuanya itu. Ber apa namanya? Bertumpu pada semuanya itu. Wow, tepuk tangan. Tidak itu yang menjadi jamin supaya dia sadar bahwa bukan itu, tetapi supaya apa? Bertumpu pada terang Kristus dan oleh karena itu dia diberi kegelapan. Itu yang pertama, supaya dia sadar bukan terang diriku, tapi terang Tuhan yang saya pancarkan, yang diharapkan untuk dipancarkan. Lalu yang kedua, supaya dia tahu apa artinya kegelapan. Kalau dia memberi terang, dia harus tahu apa artinya kegelapan. Sama seperti Paus Fransiskus, Kardinal Bergoglio, sebelum terpilih sebagai paus, dia mengatakan tentang gereja ini, dia mengatakan gereja itu memancarkan dirinya sendiri, self-referential church, tidak memancarkan terang Kristus. Sama seperti Paus Leo ke-14, dia mengatakan gereja perlu untuk kembali menjadi rendah hati, mengosongkan diri. Karena itulah yang seperti katakan Paulus, kenosis, pengosongan diri. Dan itulah cara Tuhan bertindak, tetapi juga cara Tuhan mengajar kita dan mendidik kita. Dan Ibu Teresa mengalami itu dan diberi oleh Tuhan. Dapat hadiah Nobel, siapa sih yang nggak senang? Dapat penghargaan ini dan penghargaan itu, bahkan kalau tidak saya salah ingat, dia dapat 7 gelar doktor teologi honoris causa. Pak Irwan baru dapat 1, belum 7. Ibu Teresa dapatnya 7. Teologi lagi, bahkan dari Harvard University. Dan dia selalu mengatakan, I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Itulah hanya bisa dikatakan oleh orang yang tahu apa artinya kekosongan dan orang yang tahu bahwa dia diberi dan dihajar oleh Tuhan dengan kekosongan. Tidak mudah. Maka Paus Benediktus mengatakan, Ibu Teresa adalah orang suci di abad media. Yang narsis, selfie, foto ini, viralkan ini dan viralkan itu. Dan Ibu Teresa diberi kekosongan. Demikian Bu Koni, apakah ini menjawab? Terima kasih Romo. Ya, ada yang masuk Romo. Jadi perlu. Jadi kita itu perlu hening, perlu meditasi itu Romo. Ya. Tapi rasanya Mother Teresa waktu menerima hadiah Nobel itu memang rasanya ini untuk apa gitu. Dia sudah bisa melakukan itu kan, berarti Mother Teresa sudah melakukan itu enggak sebagai wow seneng-seneng, tapi dia tahu bahwa ini bukan aku, ini Tuhan. Ya, Maka karena itu dia kan begitu diberitahu loh. oleh Paus. Oh, Dia sebenarnya Paus mengatakan baik Paus Paulus ke-6 maupun Yohanes iya, Paulus kedua. Paus kedua. Yohanes Paulus kedua. Sebenarnya pertama-tama Paulus ke-6 dan kemudian Yohanes Paulus kedua mengatakan bukan untuk kamu kok. Ya, untuk orang miskin dia bilang, saya Ya. kembalikan. Maka itulah yang terjadi. Maka kalau kita memakai kata-kata Paus Leo ke-14 ketika menggambarkan dia terpilih, dia mengatakan saya gemetar itu. Ketika namanya dibacakan gemetar, lalu ada kisah dia diberi permen oleh Kardinal Tagle. Dia gemetar. Karena apa merasa? Nggak bisa ini, nggak bisa. Tapi akhirnya bisa mengatakan, ya sudah. Dan dia tetap merasa, bukan siapa, apalagi kita tahu Paus itu mempunyai gelar apa namanya, Servus Servorum Dei, hamba dari hamba Tuhan. Dan seorang Paus menempatkan diri dan ingatkan, ingat ya, kamu itu hamba. Zaman dulu, ketika ada istilahnya misa pengukuhan Paus, lalu digambarkan Paus dan diarak
naik apa namanya. Dulu paus itu kan boleh jalan, tidak boleh ditandu, diarak. Lalu depannya ada Benediktin tak berkasut dengan apa namanya jubah kasar itu seperti karung dengan cemeti dia bilang sit transit gloria mundi, sit transit gloria mundi. Apa yang dikatakan itu? Yang dikatakan adalah ingat ya, kemuliaan duniawi itu hanya sementara. Kamu jangan bangga jadi paus. Kemuliaan duniawi itu hanya sementara, bukan segala-galanya. Hanya sayang sekarang apa namanya simbol dan upacara itu dihapus. Sit transit gloria mundi, sit transit gloria mundi. Dan yang mengatakan itu Benediktin tak berkasut. Jadi nggak pakai sepatu dengan jubah kasar itu, dengan bukan jubah mewah ala paus atau ala para kardinal dan uskup. Untuk mengatakan kemuliaan duniawi itu sementara, bukan segala-galanya. Jangan sombong. Dan ini tradisi gereja yang panjang selalu begitu. Tradisi gereja yang panjang. Dan ingat Petrus pun menangis ketika mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Dan bagaimana Ibu Maria harus melahirkan di kandang, mengungsi ke Mesir, dan menjadi ibu rumah tangga biasa di Nazaret yang miskin. Suaminya bekerja keras untuk menghidupi keluarga, dan akhirnya berdiri di bawah kaki salib dan memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Bahkan kemudian setelah Yesus naik ke surga, dia menemani para murid dengan diam. Dan tidak bicara apapun. Diam. Nah, itulah kekuatannya. Maka kalau memakai kata-kata yang diterapkan pada Santo Yosef, in silencio et in spe qui erit, dalam diam dan berharap, disitulah letak kekuatanmu. Kekuatan dari Yosef dan juga kita percaya pada Maria, diam dan berharap. Maka nggak cocok untuk saya karena saya suka ngomong terus. Yang ngomong kayak muridnya nggak ngerti Romo. Puji Tuhan Romo. Begitulah. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Koni untuk pertanyaannya. Romo, untuk kegelapan spiritual ya istilahnya, kegelapan spiritual atau kekeringan rohani, kenapa kok Ibu Teresa sangat lama ya, sampai 40, ada yang katakan 40 tahun sampai 50 tahun. Apakah ada yang menyamai lamanya itu atau Kok jangan menyamai, melebihi banyak. oh, melebihi banyak Romo? Kita tuh jangan terlalu GR sama Ibu Teresa. Iya, Saya karena kan mengatakan kita 40 jangan Ibu 50 Teresa tahun itu itu lamanya bukan main. segala-galanya Kapan namanya? enggak. Tapi Hah? 40 tahun itu tidak kosong terus loh. Kadang Tuhan datang kayak main peta umpet, muncul, nah hilang lagi, muncul, hilang lagi. Dan banyak yang, Tapi kalau Yesusnya kan tetap berpegang, tidak pernah lepas ya, Yesusnya itu. ya justru disitulah kegelapannya. Kegelapan itu tidak mendapatkan konsolasi penghiburan. Doanya kosong dan kering, nggak ada apa-apa. Tapi dijalani. Jalani. Santo Hieronymus akhirnya sampai nih, mengalami. Jadi saya tuh selalu merasa semua orang suci itu ngalami pengalaman-pengalaman itu. Hati-hati dengan orang yang wow sukacita, hati-hati. Itu kalau saya kadang mengatakan itu enggak, itu kurang suci itu. Orang suci selalu masuk pada kedalaman, mengalami kesepian, kekeringan. Tetapi ingat 40 tahun itu ini angka biblis, simbol. Jadi 40 tahun tidak kosong terus. Tidak. Tapi muncul, hilang, muncul, hilang. Dan itu dialami oleh praktis semua orang suci. Santo Ignatius pun dalam buku hariannya kadang-kadang yang menulis lakrima, air mata. Nggak ada kata-kata lain karena dia tidak tahu menulis apa lagi. Yang hanya tahulah air mata, lakrima. Yohanes Salib, Teresa Avila dipenjara oleh saudara-saudaranya sebiara. Dan dia menulis itu. Tengah kegelapan, kekeringan.
darkness Jadi the soul. jadi itu pengalaman berat. Jadi dengan segala hormat saya pada Ibu Teresa, saya mengakui, saya itu menghormati dan memuja semua orang suci. Jadi jangan merasa Ibu Teresa itu lebih dari segala, enggak. Bagi saya Saya pikir lama 40 sampai enggak. 50 tahun. Sebagai orang Katolik saya akan lebih menghargai Maria dan Yosef dan para rasul. Karena itulah dasar iman. Bahkan dikatakan devosi pertama-tama kita ada pada Maria dan yang kedua Yosef. Bahkan saya tidak akan melebihkan Ignatius. Saya senang dengan Fransiskus Assisi, Katarina dari Siena yang buta huruf tapi bisa bisa apa namanya? Bisa memberi nasihat pada paus. Padahal buta huruf itu. Menegur paus. Elizabeth dari Hongaria yang sampai dilecehkan oleh suaminya, dicurigai oleh orang karena dia melayani orang miskin. Dia tetap bertahan. Berpuluh-puluh tahun diperlakukan seperti itu. Karena dia suaminya bangsawan. Jadi semua orang suci punya penderitaannya masing-masing. Dan mereka bertekun. Itulah. Ujian iman ya Romo ya. Iya. Maka saya suka dengan surat Ibrani. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saya suka kata-kata itu. Walaupun saya jujur ya, itu sudah saya sukai sejak saya seminari di Martoyudan. Masih bocah itu. Belasan tahun saya sudah suka dengan kata-kata itu. Walaupun dengan jujur saya mengatakan, ketika saya diajar memang nangis saya marah. Tapi kalau ingat kata-kata Tuhan mengajar orang dikasihnya, ternyata saya masih marah, nangis, ngambek, komplit. Ternyata saya masih jauh dari kesucian. Terima kasih Romo Kris. Ya, Ya, siapa lagi ini teman-teman yang masih punya pertanyaan atau mau sharing ya? Silakan. atau sharing. Sharing, silakan. Saya kira semua orang punya pengalaman kesepian, kekeringan, atau pengalaman bagaimana dibentuk, digerakkan, atau didukung, atau dikobarkan oleh hati Yesus. Daniel beberapa waktu nggak muncul, ini muncul, mau ada yang mau di-sharingkan Daniel? Di-unmute dulu. Oh, sebentar, ini nggak bisa ya? Sebentar. Oke. Sorry. Ya, bisa, silakan. Coba. Suster Marta Romo. Oh, Suster Marta, silakan Suster Marta. Mari, suster. Soster. Mari, soster. Terima kasih untuk pengalaman dan juga dedikasinya yang tinggi kepada kami untuk semua orang yang Suster bisa Romo buka sampaikan. videonya Ya, atau videonya bisa dibuka atau nggak bisa? Atau nggak usah? Ya, ya sudah. Nah, ya bisa, Suster, silakan. enggak usah deh. Oh, nggak usah. Oke. Ya. Silakan, Suster. Pengalaman Romo itu menguatkan hati, menguatkan iman kita. Hari ini adalah hari raya Hati Kudus Yesus. Itu adalah hari rayanya kami Ursulin di Malang, Kor Yesu. Kor Yesu ya. Ya. Maka kami sangat berterima kasih kepada Romo Kris yang menguatkan, mengimani Hati Kudus Yesus. Itu pengalaman saya memandang pada Hati Kudus Yesus itu suatu yang sangat luar biasa. Secara real, saya hanya memasukkan diri saya
di hadapan hati kudus Yesus, duduk atau saya berdiri atau saya berlutut di depan hati kudus Yesus itu, saya nggak banyak ngomong dan nggak banyak bicara, nggak banyak dedek bengek gitu. Hanya saya diam saja, Romo, dan saya merasa bahwa hati kudus Yesus itu sungguh mengimani saya dan membuka jalan bagi saya untuk melakukan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Memang Tuhan itu memberikan kepada saya tugas-tugas, karya, dan usaha serta doa itu hanya kecil, tidak besar. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada saya suatu rahmat yang besar. Misalnya, saya ditugaskan di gereja ini, nggak tahu apa-apa. Tapi ketika melihat bahwa di dalam gereja itu ada hati kudus Yesus, hati saya itu langsung dek. Wah, hati kudus Yesus itu membuat saya itu tentram, tenang, dan pada akhirnya saya sekarang itu keluar gereja, ke sekolah atau ke pastoral atau ke mana saja, ya terpancarlah hati kudus Yesus itu dalam hati saya. Begitu, Romo, sharing saya. Ya, Suster. Berhadapan di hati Yesus, di depan hatinya, kita nggak perlu ngomong kok. Karena Tuhan mengatakan, kamu jangan khawatir tentang apa yang kamu katakan dalam doa, karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu katakan. Hening, maka keheningan. Relationship itu kan puncaknya adalah hadir bersama dalam hening dan diam. Dan pengalaman saya, Suster, saya itu kalau memberi retret atau memberi ini, memberi itu, ya tentu saya menyiapkan bahan. Tapi apa yang terjadi itu seringkali di luar apa yang saya siapkan. Maka disitulah letak kekuatan doa. Kalau mendengarkan retretan, men-sharingkan pengalaman doanya, saya sambil mendengarkan dan mohon, Tuhan, buka hatiku. Tuhan, utuslah rohmu. Ya Yesus, bukalah hatiku. Hanya itu saja. Dan tiba-tiba saya ngomong sesuatu yang saya sendiri kaget. Loh, kok saya bisa ngomong seperti itu ya? Iya. Ya, saya percaya Tuhan. Walaupun saya akui dengan jujur, saya masih jauh dari hati Yesus, tetapi senantiasa bercermin. Maka dikatakan mengenal dia lebih dalam, mencintai dia lebih dekat, dan mengikuti dia lebih dekat. Jadikanlah hatiku menjadi seperti hatimu. Tentu Suster, selamat pesta Suster komunitas Iya, Koryesus. terima kasih, Romo. Salam untuk para saudari di Malang Terima yang kasih. beberapa kali mengundang saya tapi tidak pernah bisa begitu. Ayo. Ayo, Tetapi Romo Kres. itu Suster. Suster, Ya. saya mau ini sedikit sharing ya, Suster. Ini ngerasani Yesuit, Suster. Ketika saya memberikan kepada Kardinal Darmo itu ensiklik Dilexiknos tentang hati kudus Yesus. Setelah Kardinal Darmo membaca dan di dalamnya Kardinal itu juga, Paus juga menceritakan tentang sejarah Serikat Yesus tentang devosi hati kudus Yesus. Kardinal itu mengatakan Yesuit sekarang itu tidak menghidupi devosi hati kudus Yesus. Padahal itu sesuatu yang sangat khas dalam Serikat Yesus. Saya iseng bertanya, kenapa Romo Kardinal? Kok Yesuit kurang menghidupi devosi itu? Lalu Kardinal mengatakan, karena bagi sebagian besar Yesuit, devosi itu kurang intelek. Dan saya,
Hati-hati, ini. Karena spiritualitas Intelektual. itu hati ya, bukan ini. Ya. Saya membaca ini, membaca itu, saya membaca sekian buku Ibu Teresa, saya membaca sekian buku teologi, apalagi itu profesi saya. Dan ini sombong. Saya mau promosi ini karena tidak lama lagi akan terbit buku saya tentang kumpulan ensiklik dan anjuran apostolik Paus. Nah, wah bangga, wah begini. Hmm. Tapi kalau nggak punya hati ya omong kosong. Hmm. Hati Iya, ya. begitu. Bukankah Ibu Teresa mengajarkan kepada kita bukan soal hafal ayat pun, tapi apakah saya mau melayani atau tidak? Hati yang mencintai dan tangan yang melayani. Artinya itu kok. Pada senja akhir hidup kita, teks kitab suci yang disukai oleh Ibu Teresa, dan kita ingat bahwa Paus Fransiskus sebelum beliau meninggal menetapkan bahwa tanggal 5 September tidak lagi peringatan fakultatif Ibu Santa Teresa dari Calcutta, jadi peringatan wajib. Peringatan wajib. Oh. Bukan pesta. Pesta itu levelnya Hmm. para rasul. Kalau hanya Hmm. Santo dan Santa itu peringatan wajib, bukan pesta. Hmm. Ah, bacaan Injilnya apa yang dipakai dalam liturgi 5 September peringatan Santa Teresa? Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Pengadilan terakhir. Apa yang kamu Hmm. lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina? Tuhan tidak bertanya berapa jam sehari kamu berdoa. Buku apa yang sudah kamu baca? Siapa idolamu? Enggak. Saya mengatakan idola saya. Saya devosi pada Maria dan Yosef. Enggak akan ditanya soal itu. Tapi yang ditanya, apa yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina? Itu saja. Itu saja. Itu saja. Kriterianya itu. Maka kata-kata Santo Yohanes dari Salib, pada akhir senja hidup kita hanya akan dinilai satu hal tentang kasih. Itu saja. Hmm. Hanya dengan itu kita akan dinilai oleh Tuhan. Kasih. Apakah saya punya kasih? Apakah saya punya hati? Maka Ibu Teresa dulu ketika Kapitel MC tahun 1973 menetapkan 1 jam sehari devosi adorasi kepada Sakramen Maha Kudus, kepada hati Yesus Maha Kudus. Kalau orang mengatakan kalau tiap hari 1 jam devosi, itu kan berarti mengurangi waktu karya. Tetapi apa hasilnya? Setelah itu terjadi, seingat saya itu Kapitel Umum MC tahun 1973. Hasilnya panggilan makin subur, karyanya, pelayanannya makin baik. Maka jangan menganggap enteng dan remeh doa. Paus Fransiskus mengatakan, gereja melakukan banyak hal, banyak aktivitas, tapi jangan-jangan kosong. Mengapa kosong? Jangan-jangan tidak ada iman. Mengapa tidak ada iman? Karena tidak ada doa. Doa yang bagaimana? Doa yang penuh, tapi apa? Keheningan. Fransiskus Assisi mengatakan, bukan banyaknya dan panjangnya doa, tapi jadikanlah hidupmu adalah doa. Maka Ibu Teresa ditanya, Suster berapa jam sehari berdoa? Apa jam Ibu Teresa? 24 jam. 24 jam loh. Tidak sekedar 5 waktu. 20. Jadi jadikanlah hidup ini adalah, jadi hidup saya ini adalah doa. Nah, itu tantangannya. Tidak mudah. Dan suster tentu tinggal di komunitas Kor Yesu akan makin mempunyai hati seperti hati Yesus. Amin, Romo. Apalagi, ya suster dulu tidak ikut ya di Bandung ya. Ketika kita bicara tentang Dilexiknos bersama para Ursulin. Saya absen. Oh, ya. Ya, Tapi suster. Dokumennya saya dapat, Romo. Ya, ya. Menyenangkan bersama para Ursulin, belajar bersama. Iya, Bahkan siapa? Suster provinsial Surlita. Telita pamer kepada Bapak Uskup Monsinyur Anton. Gimana Bapak Uskup? Romo-romo kok nggak belajar kayak gini?
Bapak Uskup hanya, Nah, itu perlu tuh WC tuh. ya supaya tidak hanya bergaya jadi selebriti. Iya, makasih Romo. Sami, Ya, sami, terima Suster. kasih Suster Ya, Marta. Ya, silakan Daniel mau bertanya. Iya, saya mau sharing aja. Ya, Ya, sharing silakan. Sebelumnya saya minta maaf tadi saya agak terlambat karena saya ikut misa dulu, misa Hati Kudus Yesus Oke. di Santa Maria. Saya kira 3/4 jam, ternyata 1 jam. Jadi saya telat agak banyak. Jam 6 sampai jam 7. Ya ini saya mau sharing tentang, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Suster Marta sih. Di sharingnya itu benar-benar menguatkan tadi. Itu yang memang saya cari pada masa-masa sekarang ini. Masa keheningan dan sepi ini, saya memang butuh penguat, butuh seperti yang dikatakan Suster Marta tadi. Jadi, kadang kita menunggu jawaban dari Tuhan di saat-saat sunyi sendiri. Kita menunggu jawaban Tuhan. Yang mana itu tuh akan memberikan kita kekuatan dan dorongan untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena ada masa-masa, di saat masa-masa sepi ya, hening itu ya, itu menurut saya sih bukan berarti kita harus pasif, tapi kita tetap harus bergerak. Ya, untuk bergeraknya ini kadang-kadang saya sulit menentukan arah. Jadi Suster Marta tadi mengatakan, kalau kita sudah menerima, membuka hati kepada hati Kudus Yesus yang begitu baik, itu otomatis kita mendapat arahan-arahan dan bimbingan untuk apa yang harus dilakukan ke depannya ini. Yaitu saya terima kasih kepada Suster Marta. Menurut saya sih, Hari Raya Hati Kudus Yesus ini juga mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa Tuhan itu sungguh sangat mengasihi kita. Berapapun banyak dosa dosa-dosa yang kita lakukan, itu pasti semuanya diampuni. Selama hidup masih terberi kepada kita, itu pasti kita punya kesempatan untuk bertobat. Ya, itu juga menguatkan saya di hari ini bahwa Tuhan itu kadang-kadang untuk saya membereskan segala dosa-dosa dan kekurangan saya, yang kadang-kadang dosa itu juga mengikat ya. Jadi dosa itu ada beberapa dosa yang memang itu seperti rantai. Jadi, kalau sudah pernah melakukan, itu nanti mengikat ke depannya itu bisa mengikat. Nah itu saya percaya bahwa itu akan dibereskan dan saya beri kekuatan untuk lepas daripada itu. Ya itu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Daniel. terima kasih. Siapa lagi yang mau sharing atau bertanya? Oh, Amel, silakan Amel. Amel, lama tidak jumpa. Iya nih, Mokis nih, hilang dulu. Mokis, apa tadi tergelitik dengan kata-kata yang Marta sama Maria. Yang Marta itu adalah orang yang sibuk dan Maria adalah yang mengambil yang terbaiknya. Itu emang ada susah ya, Mo ya, untuk memulai. Maksudnya udah dicoba-coba, tapi kok kayaknya nggak pintar-pintar ya, Mo ya. Kayaknya Martanya tuh lebih mendarah daging gitu kalau sebagai anak muda gitu ya, Mo ya. Daripada untuk menjadi kayak tante-tante di sini lebih banyak berdoa kayak Maria gitu ya, Mo ya. Ada tips and trick gak ya, Mo ya, buat yang sudah itu aja sih, Mo. Dengan kejujuran saya. Amel, saya mau sharing ya Amel. Ketika saya masih di Jogja, kalau ada tabisan imam, karena saya semacam pendamping penanggung jawab panitia, orang akan selalu melihat wajah saya itu orang nervous. Melirik sana, melirik sini, lihat sana, lihat situ. Apalagi ketika waktu itu yang menabiskan Monsinyur Pujo. Karena Monsinyur Pujo dalam kondisi sakit.
sehingga sudah menyiapkan ambulan. Bahkan sudah memberitahu pada Kardinal Darmo, nanti dalam kondisi tertentu, kalau Musi Pojo tidak kuat, minta tolong supaya Kardinal naik ke altar. Nah, jadi saya tuh melirik sana, berdiri sana, melirik sana. Orang mengatakan Romo Kris itu tidak tenang, jadi tidak menikmati, tanda petik. Nah, begini, persoalannya adalah mungkin rasa tanggung jawab Marta. Bukan, ini Marta dari Betania ya loh, bukan Marta dari Koryesu ya. Begini, jadi Yesus datang bersama rombongan para murid. Seperti biasa, rombongan para murid itu kan banyakkan laki-laki semua gagah-gagah karena nelayan dan sebagainya. Lalu Marta itu sibuk, wah itu minumnya, wah itu snacknya, oh itu camilannya, oh itu gini-gini, sibuk loh. Lalu setelah semuanya selesai makan-makan, berbasa-basi, lalu Yesus duduk dan mengajar. Dan ketika Yesus mengajar, Marta itu masih, itu Petrus, oh minumnya habis, oh itu Yohanes kok cemilannya, itu Yudas kok ini bawa bawa tas kresek itu ngambilin makanan itu. Nah, begitu sebegitunya. Nah, jadi Marta itu komplain sama Yesus. Yesus dalam bahasa kasarnya, kamu tuh tidak peduli loh sama saya. Saya tuh sibuk gini-gini, tapi Maria tuh diem aja. Nempel di dekat Yesus, mendengarkan Yesus dan sebagainya. Mengapa Maria tidak disuruh bantu aku? Apa jawab Yesus? Marta, Marta, semuanya sudah beres, semuanya sudah selesai. Eh, apa namanya, mereka sudah makan minum dengan enak. Sekarang ayo duduk mendengarkan. Itu beda, misalnya kita ya, wah kita yuk kita ngobrol yuk. Wah, ketika kita ngobrol ngomong, apa aja yang terjadi? Sibuk dengan HP. Seringkali sulit untuk letakkan. Ayo kita omong, ayo kita bicara. Segala sesuatu ada waktunya, demikian kitab kebijaksanaan mengatakan. Ada waktu untuk sibuk ini, waktu untuk omong ini dan ngomong itu. Maka kita senantiasa mau mengatakan, oke, selesai dulu. Tugas kita, pekerjaan kita, walaupun kita diberi waktu oleh Tuhan 48 jam sehari, tetap nggak akan selesai kok. Maka kadang-kadang ya sudah. Saya memahami demikian. Contoh ya. Dulu waktu saya masih frater, saya ngadapi dan saya apa namanya bertugas di SMA Kolese de Brito. Cowok semua itu, gondrong-gondrong, gede-gede. Nah, saya masih imut gini, muridnya gede-gede. Salah satunya keponakannya Bu Sinta, Edu. Nah, suatu ketika ada anak yang saya nggak ngerti. Dia sering telat di kelas, ngantuk, lalu PR nggak dikerjakan. Bagian satu sampai bingung. Dia bagaimana kan? Saya datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya. Semuanya komplain menyalahkan sekolah anaknya, berapa kali saya panggil. Saya tuh pulang ke pasturan. Dan sambil makan, saya tuh cerita dengan Romo yang di situ. Dan Romo ini dosen Sanata Dharma. Saya mengira dia tuh ahli pedagogi. Wah pinter. Wah dosen yang ngajarin guru-guru. Saya tuh mengeluh gini. Romonya itu dengan enak. Brother, ini kan pekerjaan Tuhan. Kalau Frater tidak sanggup, ya serahkan kepada Tuhan. Saya tuh dalam hati mengatakan, nasihat kok nggak mutu ya. Saya pikirkan nasihat, kamu baca buku psikologi, pendidikan, pedagogi ini, kamu baca. Ternyata dia mengatakan, serahkan saja pada Tuhan. Nah, saya pulang ke kamar, galau itu. Cari nasihat, nggak mutu lagi nasihatnya. Tapi untung, syukur pada Allah, waktu itu. Saya masih berdoa ya. Dan saya itu berdoa kepada Tuhan. Sambil merenung, saya mengatakan, Tuhan benar ya. Saya ini kan bekerja di ladangmu. Ini kan pekerjaanmu. Ngapain saya merasa saya hebat, saya begini dan begitu? Sudahlah, Tuhan. Kalau pekerjaan ini 10,
saya hanya bisa 3, maka Tuhan saya menyelesaikan yang 3 ya, yang 7 kamu ya. Nah, pagi harinya, hari berikutnya saya ke sekolah memanggil anak itu. Beres. Di mana letak masalahnya? Sebelumnya saya mengatakan, saya harus bisa. Saya ini membuktikan, saya pinter, saya hebat. Saya membuktikan. Akhirnya apa? Gagal, termehe-mehe, gatot, gagal total. Bingung lah, stres ya. Tapi ketika hari berikutnya, Tuhan, kalau ini adalah 10, saya bisanya hanya 3 ya. Maksimal itu 3. Mungkin hanya yang realistis 2 lah. Tapi maksimal 3 yang bisa. Maka saya akan mengerjakan itu. Yang selanjutnya engkau yang mengerjakan. Dan Tuhan mengerjakan itu. Jangan merasa saya bisa, saya hebat. Maka ada waktu untuk ini saja. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya biarkan Tuhan. Maka membiarkan Tuhan. Ibu-ibu kakak IT, ya mohon maaf karena ada Oma, ada Bu Sinta, seringkali bertanya, 4L, lu lagi, lu lagi. Ini kakak IT, mohon maaf ya, terutama kebayoran, satu persatu melihat ini sakit, ini itu, Pak Wajid tidak ada, Pak Wiranto tidak ada. Bagaimana ini, sementara usia juga makin naik dan sebagainya. Jangan-jangan, karena apa? Jangan-jangan kegelisahan itu menjadikan kita tidak silahkan Tuhan. Bukankah ketika kita membiarkan Tuhan bekerja, akhirnya muncullah Amel. Betul. Sebagai contoh ya. Nanti beda. Maka kita sudah, ayo kita jalankan sambil percaya dan berharap. Kalau ini masih dikehendaki Tuhan selesai. Ibu Teresa bukankah mengatakan, kalau suatu karyanya mengatakan, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan jalan kok. Sudah percaya saja. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, nanti bubar sendiri. Maka nothing tulus. Itulah pengosongan diri. Oke, mari kita jalan. Ignatius pun dulu sempat mengatakan, kalau Paus mengatakan Yesus bubar, saya hanya butuh tidak lebih dari 5 menit untuk mengatakan oke, selesai. Dan Yesus pernah dibubarkan dan tenang saja. Berdiri lagi, ya tenang saja. Maka itulah, kita perlu mengatakan, kita bisa merancang ini, membuat itu, dan sebagainya. Itu baik kok. Karena kita diberi kreativitas, diberi akal budi, tapi juga kita mengatakan, ada saatnya kita duduk dan diam. Selanjutnya bagaimana? Terserah Anda. Terserah Tuhan. Nanti Tuhan bekerja. Maka ada waktu untuk bekerja, ada waktu diam, mendengarkan, dan mencari, dan berdoa. Bagaimana nanti? Begitulah. Tidak mudah, Amel. Tidak mudah. Apalagi Amel masih aktif. Tante Amel ini di WSU. Kakak, nggak mau tante. Oh, Kak Amel. Untung Kak bukan Oma loh. Kak Amel masih aktif. Tapi Ya, kadang-kadang mengatakan sudah. Nanti ya kita Omanya buat tante sebisa. Sinta, omanya. Uma, Ya, Uma. nanti kita buat sebisa mungkin. Apalagi misal besok Agustus kita buat semungkin. Nanti bagaimana terserah Anda dan kita tahu mereka mahasiswa-mahasiswi nanti selesai kuliah hilang. Tapi moga-moga dari apa yang ditanamkan itu tetap berbuah. Seperti ingat apa yang dikatakan Paus pada waktu misa di GBK dan itu 5 September 2024 peringatan Santa Teresa dari Kalkuta, Paus kan mengutip 2 hal. Kalau kamu tidak punya sesuatu, berikanlah ketiadaan itu. Kalau kamu tidak memanen, menuai, tetaplah menabur. Maka itulah yang Amel buat di WSC ya. Tidak akan menuai Amel, tidak akan memanen, tapi tetaplah menabur. Nanti mereka itu kan berkembang di tempat nanti mereka kerja dan tinggalnya masing-masing. Amin. Begitu. Jadi tetaplah berbuat sesuatu, tapi biarkanlah semuanya itu Tuhan juga bekerja.
Maka ada Iya, waktu untuk mengatakan sudah, tenang ya saja itu ya, tenang saja ya. ya itu mulai 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 latihan sih Mo. Tapi Ya, kayak untuk doa, kayak tante-tante di sini kan rajin doa tuh ya, baca Bible. Aduh, Abel tuh kayaknya kalau disuruh kayak gitu mulu kok kayaknya belum bisa-bisa ya Mo ya. ya, Banyak banyak dispensasi. tidak apa-apa, Mel. Cuma butuh waktu kok. Jadi Ingat, belum disentuh Tes. Tuhan mungkin ya, Mo. Belum waktu Tuhan. eh, waktu Nanti kalau Tuhan. Abel ditegur Tante Sita belum waktu Tuhan kayaknya Tante. Kan ingat, Yesus sendiri mengatakan kepada 3 murid, toh, mengapa kamu berjaga 1 jam saja tidak sanggup? Diajak berdoa malah tidur itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berjagalah 1 jam saja. Tidur ternyata. Tapi butuh waktu kok. Dan tenang, Amel. Nyambung ini ya, Mo. Proses. Ya, silahkan, Mbok Bu Sinta. Itu keluhannya Amel sebetulnya juga dialami oleh mungkin seluruh seluruh KKIT yang ada ya. Untuk pertemuan doa itu memang kok rasanya bagaimana Bu Koni, pertemuan doa setengah mati. Nanti Senin, minta Ya, di eh, tanggal 30. ya baru tadi juga ngobrol sama Oma ya. Pertemuan doa itu kesulitan diajak berdoa lah, kesulitan mengikuti bahan, dan terutama sekali eh, sangat membutuhkan Romo pembimbing. Begitu Romo pembimbingnya repot, nggak bisa datang, kita terus berusaha untuk tidak pertemuan juga. Yuk, itu sangat sangat menggoda. Romo Pramnya ndak ada. Ya udah, yuk kita kita nggak usah pertemuan ya. Itu bukan waktu Tuhan Tante. Sekarang Tuh, aku tahu jawabannya. iya, itu kadang-kadang ya kalau tadi Romo ngomong untuk lebih dekat dengan hati Yesus, harusnya pertemuan doa itu hati Yesus ya. Ya kayaknya itu kok enggak, ya kayak Amel itu ternyata ya enggak, ya susah dan enggak kroso-kroso gitu. Ya ini saya lihat juga kesulitan di kelompok-kelompok yang lain. Enggak tahu ya Jogja tuh Rosa gimana pertemuan doanya. Semarang tuh Ona rapi, Surabaya. tapi menggebu-gebu apa Jalan terus. kangen dengan hati kudus Yesus apa beralasan beralasan untuk libur. Semarang jalan terus, malah romonya yang nggak bisa. Oh, wah, hebat. Tuh, Romonya yang ketawa ini ternyata. Ya, Berarti dulu saya salah tuh waktu saya di Blok B. Karena selalu datang itu pertemuan doa dan adorasi. Jadi itu salah, saya terlalu rajin gitu waktu itu. ya, ya itu yang kita rasakan loh. Jadi harusnya apa supaya kita tuh mainnya terbuka, terdorong. Kalau Eh, jawabnya waktu Tuhan kan repot banget kan Mo. Semuanya kayak ya, Amel, belum waktu mm. Tuhan Tante. Dalam Tambah tradisi hancur lebur. hidup Nanti, rohani, nah itu namanya pasrah itu. dalam Tambah tradisi hancur hidup lebur. rohani ada 2 syarat dasar, sabar dan tekun. Proses lebih penting daripada hasil. Dan seringkali daya tahan kita itu lemah. Sabar, sabar itu passion, akar katanya pasio, jalan salib. Ada luka, ada sakit, kebosanan, ya sudah jalani saja. Ketekunan juga, perseveransi ya, membutuhkan daya tahan. Nah, itulah kelemahan dan kekurangan kita. Kalau saya ditanya jujur ya, ditanya jujur. Apakah saya pengen pindah dari Gersonta? Saya akan mengatakan ya. Saya capek loh dengan retret ini. Dengan ini dan itu. Seakan-akan saya itu kurang punya waktu untuk bernafas, untuk sedikit rileks. Tadi pun ke Jogja karena saya merasa saya besok minggu tidak bisa datang. Perayaan 85 tahun KAS. Maka karena saya tidak bisa datang, saya harus menggantinya dengan apa? Saya datang tabisan. Sebenarnya malas karena saya punya 4
orang retret. 1 bulan lagi retret. Tapi ya sudah. Selesai pulang, masih ketemu orang, lalu cepat-cepat pulang, ketemu orang dulu, bimbingan dulu, dan sebagainya, lalu sudah. Karena itu tugas pokok saya, ya sudah, dijalani. Belum lagi urusan untuk membantu terkait dengan bidang studi saya teologi, membantu gereja terkait dengan dokumen-dokumen, melelahkan, tapi mengatakan ya sudahlah, gimana lagi. Dan membutuhkan daya tahan. Dan saya harus mengaku bahwa yang paling mendorong dan menguatkan saya karena saya satu rumah dengan Kardinal Darmo. Kadang-kadang saya tuh capek, saya tuh males. Tidak apa-apa Romo Grace. Ayo Romo saya doakan. Itu sudah membuat, nah yang mendoakan Kardinal kok saya begini rasanya malu. Dan itulah maka saya apa menjadi kekuatan saya adalah banyak orang mendoakan saya. Termasuk ibu-ibu KKIT mendoakan saya terus itu. Oma, wah, itu mendoakan saya. Mak, wah, tidak hanya ngerokin tapi mendoakan juga. Nah, itulah yang menjadikan sudahlah. Saya jalani saja sebisa mungkin walaupun rasanya capek, walaupun rasanya berat, saya jalani. Dan tentu saya paham bahwa ini proses dan hasilnya bagaimana saya tidak mau menentukan hasil. Hasil itu tergantung pada Paulus mengatakan Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sudah itu saja. Amel menanam, Pusinta menyiram, biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita jangan memaksa. Biarlah Tuhan yang bekerja. Karena mungkin bagi sebagian orang itu sulit memahami ya. Karena Injil itu berada dalam konteks masyarakat agraris, seperti tumbuhan itu ya. Bukan masyarakat teknologis yang pencet tombol, keluar. Jadi membiarkan tumbuh. Membiarkan itu berkembang. Nanti buahnya bagaimana kita lihat saja. Dan kita diajak belajar untuk itu. Ya, waktu Tuhan itu juga bekerja, tetapi waktu Tuhan bekerja kalau kita juga ikut bekerja. Karena Tuhan mau mengajak dan melibatkan kita. Dan kita bekerja sedemikian rupa, tetapi kita tetap percaya pada Tuhan. Dalam istilah slogan yang agak khas dikatakan oleh para Yesuit. 100% manusia, 100% Tuhan. Bekerjalah sedemikian rupa, seakan-akan itu tergantung kepadamu. Berusaha sedemikian rupa, seakan itu bergantung kepadamu. Percayalah sedemikian rupa, karena tahu semuanya tergantung pada Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi, kita bekerja sama dengan Tuhan. Maka disebut istilah simul contemplativus in actione. Kontemplasi dan aksi itu berjalan bersama. Dan itulah, ya, sedikit memahami ya, karena Ibu Teresa itu kan sejak masa kecil dididik oleh para Yesuit di Skopje. Karena dia ikut CLC, Christian Life Community, ini komunitasnya para Yesuit. Dan ketika menjadi suster, sebelum menjadi MC kan dia tarekat yang spiritualitas Ignatian. Lalu ketika menjadi MC dia pembimbing rohaninya Ignatian. Bahkan ada cerita di kalangan Yesuit India, Ibu Teresa itu mengatakan Yesuit itu boleh mengganggu saya setiap saat. Tidak perlu janjian atau karena mungkin Ibu Teresa tahu Yesuit itu susah membuat janjian dengan Yesuit. Tapi mau mengatakan apa? Kontemplasi dan aksi. Maka Ibu Teresa ditanya, suster berapa jam sehari berdoa? Dan dia menjawab, 24 jam. Doa dan karya itu berkelindaan, bertautan satu sama lain. Maka apa yang saya doakan juga apa yang saya lakukan. Dan yang saya lakukan itu, dan saya
apa yang saya lakukan itu saya bawa dalam doa. Maka di situ letak pentingnya refleksi ya. Nanti kalau Amel di WSC buat sesuatu gini, diam sejenak, refleksi. Apa yang terjadi tadi, begini. Oh, kira-kira Tuhan menunjukkan apa ya? Jadi supaya kita tidak terjebak hanya pada aktivitas. Demikian. Proses Amel. Amel tenang saja. Umurnya masih panjang sehingga prosesnya juga masih panjang, Amel. Berarti intinya setia aja ya Mo ya. Ya. Kan Setia Tuhan pada waktu memanggil Tuhan. kita untuk setia, bukan untuk sukses. Ya. Untuk setia aja itu berjuang ya, Mo. Ya, betul. Ya, jadi prosesnya itu yang harus dijalanin ya Mo ya. Bukan artinya karena harus berdoa terus. Ya, kita memang hidup di zaman sekarang ukurannya sukses ya, hasil ya. Ya. Kalau Paus Fransiskus mengatakan proses lebih penting daripada hasil. Ya betul, tetapi masyarakat kita kan orientasinya hasil, bukan proses. Proses itu berat, Mo. Ya, Lucy ya. Ya, betul. Cik Lucy, betul itu. Lucy. Proses itu berat. Karena proses itu itu waktu ya. Proses itu juga mengajak kita untuk berani menapaki waktu yang kita tidak bisa menguasai waktu. Makanya sampai Mother Teresa saja 40 tahun ya Mo dalam kegelapan, benar nggak Mo? Tapi dia tetap setia dalam proses, benar ya Mo? Iya, bahkan digambarkan sampai akhir hidupnya Ibu Teresa mengalami kegelisahan. Memakai kata-kata Santo Agustinus semua. Sekarang lagi hobi ngomong Agustinus saya. Soalnya pausnya Agustinian. Santo Agustinus itu mengatakan apa? Hatiku takkan tenang sebelum beristirahat di tanganmu. Jadi sebelum kita beristirahat di tangan Tuhan, kita tidak tenang kok. Kita selalu mengalami kegelisahan, pertanyaan. Maka kalau Amel bertanya gelisah itu berarti sehat Amel. Tapi orang yang diam tenang-tenang saja, mandek, tidak berkembang. Maka saya suka dengan hatiku takkan tenang sebelum beristirahat di tanganmu. Atau memakai ungkapan, mohon maaf bahasa Latin, si comprehendis non est Deus. Kalau kamu memastikan, kalau kamu yakin, itu pasti bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipastikan. Misteri. Dan tidak bisa melakukan ini. Saya yakin terus ini kehendak Tuhan. Siapa lo? Bergaya. Maka kalau kamu memastikannya, kalau kamu menggenggamnya, itu pasti bukan Tuhan. Maka keterbukaan akan misteri. Tidak mudah. Maka saya mohon maaf sesuai dengan bidang saya ya. Pausnya siapa, saya tuh tetap happy-happy saja. Paus memutuskan itu, oke. Paus memutuskan, oke, happy-happy saja. Nggak usah, kayak apa aja. Ya, Romo Kris, ini waktu sudah menunjukkan lebih 9 menit. Ya. Baik, kita akan akhiri saja ya. Ya. Terima kasih banyak Romo Kris sudah memberikan pencerahan tentang hati kudus Yesus. Ya, Kor Yesunya Suster Marta. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak didalami, sehingga semoga bisa selalu direfleksikan ya untuk bisa berserah pada hati Yesus.